رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا بخاتم الأنبياء والمرسلين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، شهادة تكون لنا ذخرا عند الفتاح المعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita belum lama merayakan hari raya Idul Fitri, dan insyaallah para jamaah 20 hari lagi insyaallah kita akan merayakan hari raya Idul Adha, atau yang kita kenal dengan sebutan hari raya Idul Korban. Kenapa disebut hari raya Idul Korban para jamaah? Karena sejak fajar menyingsing di pagi hari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah nanti, atau yang kita sebut dengan sebutan Yaumut Tasyrik, maka selama 4 hari berturut-turut para jamaah kita semua masih ada di suasana hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya yang terbesar dalam sejarah Islam. Hari raya yang membayangkan betapa besarnya dan agungnya jiwa umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa sejarah, kita menemui peristiwa-peristiwa penting yang dalam arti dan makna Idul Adha, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah memberikan pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa para jamaah. Sangat-sangat besar, bahkan mengagumkan. Apa yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim, saudara? Seluruh harta benda daripada Nabi Allah Ibrahim dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung. 1 tahun sekali Nabi Allah Ibrahim berkorban 100 unta, 300 sapi, 1000 kambing. Itu yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tidak cukup itu para jamaah yang dikorbankan, bahkan satu-satunya anak kesayangannya, anak satu-satunya juga ikut dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Nabi Allah Ismail. Itulah pengabdian Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Godaan iblis yang tak henti-hentinya para jemaah tidak menggoyahkan sedikit pun iman daripada Nabi Allah Ibrahim. Kalau urusan dengan Allah luar biasa para jemaah. Maka keimanan daripada Nabi Allah Ibrahim ini para jemaah patut kita contoh. Patut kita contoh para jemaah. Semua apa yang kita miliki, semuanya itu adalah titipan dari Allah, ingin berkah. Korbankan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya para jamaah, banyak orang tanya, korban itu amalan apa sih? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban itu adalah amalan-amalan yang mana amalan-amalan itu yang mampu menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita, baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Itu kurban para jamaah. Seistimewa apa amalan kurban itu? Berapa besar pahalanya para jamaah? Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar itu ada tujuan untuk membeli binatang kurban, maka langkah-langkah orang tersebut dihitung mulai dari kita melangkahkan dari pintu rumah sampai ke tempat binatang yang hendak kita beli. Ditulis langkah kita para jamaah, per satu langkahnya kita mendapatkan 10 pahala. Menghapus 10 macam perbuatan dosa dan mengangkat 10 derajat ketinggian. Itu mulai kita melangkah dari pintu rumah sampai ke tempat binatang yang hendak kita beli para jamaah. Maka semakin kita membeli binatang semakin jauh, semakin pahala kita semakin besar. Itu kata Sayyidina Ali.
Sesampai kita ke tempat binatang yang hendak beli, tentu di sana kita ada transaksi para jamaah tawar-menawar dengan pemilik binatang kurban. Maka transaksi kita dengan pemilik binatang kurban itu para jamaah ditulis oleh Allah. Sama dengan kita membaca tasbih. Sama dengan kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Transaksi kita. Setelah kita tawar, ada kecocokan harga. Tentu binatang korban itu para jamaah kita bayar dengan uang tunai. Maka uang yang kita bayarkan ke pemilik binatang korban itu para jamaah per 1 dirhamnya. Kita mendapatkan pahala 700 pahala. Berapa 1 dirham? Kalau 1 dirham kurs rupiahnya 5.000, maka per 5.000-nya para jamaah kita mendapatkan pahala 700 pahala. Kalau binatang korban sampai harga 10 juta para jamaah, binatang korban kambing misalnya 10 juta. Berapa juta pahala yang kita dapatkan para jamaah? Karena per 5.000-nya, 5.000 rupiahnya, 1 dirhamnya, kita mendapatkan pahala 700 pahala. Selesai binatang korban kita bayar dengan uang tunai, tentu binatang korban itu para jamaah kita bawa pulang. Kemudian kita pasrahkan ke panitia korban. Misal, dipasrahkan ke panitia korban Masjid Ar-Raudhah. Lalu selesai sholat Id, binatang korban itu oleh panitia korban dirobohkan ke bumi hendak disembelih. Dirobohkan ke bumi hendak disembelih. Maka seluruh makhluk yang ada di bumi sampai bumi lapis ke-7 para jamaah mendoakan orang yang berkorban agar Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Semua makhluk yang ada di bumi sampai bumi lapis ke-7 mendoakan orang yang berkorban para jamaah. Setelah dilobohkan para jamaah, binatang korban itu oleh panitia disembelih. Tentu binatang korban itu mengeluarkan darah, maka darah binatang korban itu para jamaah per 1 tetesnya. Per 1 tetesnya. Diciptakan oleh Allah menjadi 10 malaikat. Bayangkan para jamaah. 1 tetesnya darah binatang korban itu dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi 10 malaikat. Dan malaikat-malaikat itu para jamaah berdoa, mendoakan orang yang berkorban. Ya Rabb, kami semua malaikat-malaikatmu ya Rabb, berdoa agar supaya orang yang berkorban ini ya Rabb, kau ampuni semua dosa-dosanya ya Rabb. Lapangkan rezekinya ya Rabb, mudahkan segala urusannya ya Rabb. Jauhkan dari segala macam musibah, bencana dan lain sebagainya. Masukkan ke dalam surgamu ya Rabb. Itu doa-doa malaikat yang terdiri dari darah-darah binatang kurban para jamaah. Bayangkan, kalau kambing berapa ratus ribu tetes para jamaah. Padahal 1 tetesnya diciptakan oleh Allah menjadi 10 malaikat. Dan malaikat-malaikat itu berdoa untuk orang yang berkorban. Tidak cukup malaikat-malaikat itu berdoa pada waktu itu seketika itu, tidak. Hatta yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat malaikat-malaikat itu berdoa mendoakan orang yang berkorban di jalan Allah. Selesai disembelih para jamaah, binatang korban itu dibagi-bagikan. Daging-dagingnya itu dibagi-bagikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak. Maka di sini para jamaah PR bagi panitia korban. Jangan karena menjadi panitia korban seenaknya. Tidak para jamaah. Berikan dulu kepada orang yang berhak. Siapa itu yang berhak? Fakir miskin. Berikan kepada yang berhak para jamaah. Ini PR bagi panitia korban. Jangan sembarangan kita membagikan daging-daging korban. Berikan dulu kepada orang-orang yang berhak. Setelah orang-orang fakir miskin itu mendapatkan daging-daging korban lalu dimasak dan dimakan, maka per 1 suapnya para jamaah, orang yang berkorban itu para jamaah mendapatkan pahala seperti memerdekakan 1 budak para jamaah. Itulah keistimewaan kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting bagi kita para jamaah. Apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah. Ayo kita korbankan di jalan Allah. Mau kapan lagi para jamaah? Mau nunggu tahun di depan? Idul Adha di tahun yang akan datang.
Adakah dari kita yang bisa menjamin umur para jamaah? Mumpung kita masih dikasih kenikmatan oleh Allah, mumpung kita masih diberi kelapangan rezeki oleh Allah, ayo rezeki ini kita kurbankan di jalan Allah supaya apa? Supaya kita selamat dunia akhirat para jamaah. Apa yang tidak berpahala para jamaah? Semuanya. Semua binatang darah-darah, daging-daging, semuanya itu berpahala. Bahkan kata baginda Rasul, al-udhiyatu lisahibiha bikulli sya'ratin hasanah. Bulu daripada binatang korban, satu helai bulu para jamaah, itu mendapatkan satu pahala para jamaah. Tanduk, bulunya, kakinya, kukunya, semuanya itu akan menjadi saksi besok buat kita para jamaah. Jadi saksi buat kita. Bahwasanya saya adalah saksi kalau orang ini, si A ini pernah berkorban di jalanmu ya Rabb. Tulang-tulangnya semua akan menjadi saksi bagi kita para jamaah. Maka itu para jamaah, saking pentingnya kita berkorban di jalan Allah, baginda Rasul menyampaikan, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, mereka tidak mau berkorban di jalan Allah. Apa kata baginda Rasul? Falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Mati sajalah kata baginda Rasul. Pilih mau mati sebagai orang Yahudi atau mau mati sebagai orang Nasrani. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki itu betul-betul kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والإعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخواني الكرام، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين
المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر